Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Budaya, Lestari Budayaku. Sebelumnya perkenalkan saya Fitria Nur Aulia Marzuki, mahasiswi PBSI UNY 2025, dan saat ini saya akan mewawancarai Kak Indah, mahasiswi dari Magister Sains Akuntansi UGM. Magister Sains ya, UGM. Wah, keren sekali, Kak. Sebelumnya kakaknya pernah menjadi award LPDP pada tahun Tahun 2023. 2023. Wah, keren sekali. Sekarang aktivitasnya kakak sekarang apa aja, Kak, di UGM selama menjadi mahasiswi? Aktivitas saya sekarang kan saya semester 3 ya. Semester 3 yang notabene mata kuliahnya itu udah tinggal satu doang. Jadi seminggu cuma sekali doang saya berkuliah. Selain itu ada ngejarin tesis karena semester 3 juga udah mulai tesis. Selain itu saya aktif di beberapa kegiatan non akademik kayak misalnya organisasi kelurahan LPDP UGM. Terus selain itu saya juga mengerjakan kegiatan yang lainnya yaitu berupa proyek di Wikitansi sama Akronomi. Itu jadi sebuah platform gitu kan, sebuah platform yang isinya tuh kegiatan-kegiatan sosial seperti mentoring beasiswa LPDP, kemudian tips kuliah, kemudian webinar-webinar yang berkaitan dengan proses masuk S2 atau beasiswa LPDP itu sendiri, karena di dalamnya itu isinya orang-orang awardee LPDP khususnya di FEB UGM. Itu kesibukan saya. Oh, baik, baik, baik. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan selanjutnya. Apa yang pertama kali mendorong kakak memilih bidang akuntansi sebagai jalur prodi? Akuntansi itu dari dulu sudah sudah keilmuan yang saya pelajari dari S1, Nah, kemudian mungkin kalau dari awal kenapa S1 saya memilih akuntansi adalah sesimpel pengen kerja di kantor gitu kan. Pengen kerja di kantoran, terus dari orang tua juga backgroundnya itu kan kayak punya usaha gitu kan, punya usaha. Jadi berangkat dari situ saya memilih jurusan akuntansi. Kemudian setelah mendalami akuntansi di S1, saya terdorong terus untuk belajar akuntansi, lebih ke pengen terus belajar akuntansi. Makanya di S2 ini saya juga ngambil keilmuan di akuntansi, keilmuannya bukan di terapannya. Wow, sangat inspiratif sekali ya, Kak. Kemudian, selama menjadi asisten dosen di FEB Uninsula pada tahun 2018 sampai 2020, tugas apa yang paling berkesan bagi kakak? Tugas yang paling berkesan tentu itu mengajar ya. Itu sebenarnya tugas utama. Tapi menjadi berkesan karena saya bertemu dengan mahasiswa, adik tingkat saya yang mereka itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Kemudian mereka punya keahlian masing-masing. Selain kita membicarakan, maksudnya di kelas itu selain kita ngobrolin masalah mata kuliah gitu kan, di situ kita juga bisa sharing pengalaman yang dimana bukan hanya mereka yang belajar di akuntansi itu sendiri, tetapi saya juga belajar kepada mereka di luar keilmuan akuntansi. Itu yang paling berkesan sih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar selama seleksi LPDP dan bagaimana kakak mengatasinya? Saya gagal LPDP itu 3 kali. Saya gagal LPDP 3 Sabar kali. sekali ya, Kak ya. 3 kali. Tantangan terbesarnya itu mungkin dari saya sendiri sih. Dari saya sendiri, gimana caranya saya bisa sabar menanti kapan nih bisa lulus LPDP gitu kan. Terus gimana caranya saya bisa menerima kalau misalnya emang gagal lagi itu seperti apa. Itu tantangannya. Karena mau bagaimanapun kita semua kan dari pendaftar LPDP ya punya kelebihan dan kekurangan serta keunikan masing-masing. Yang itu nggak bisa kita kita samakan gitu. Jadi
eh saya nggak apa namanya nggak khawatir gitu kan, nggak yang merasa aduh saya kok kayaknya kurang ini gitu kan, saya kurang itu, enggak, tapi lebih ke gimana caranya biar saya bisa terus berusaha dan bisa menerima apapun keputusannya Oh, itu. Jadi yang bisa membawa saya sampai mau mencoba terus ya itu sih, kayak itu pembelajaran terbesarnya, hmm. tuh tantangan banget dan juga sekaligus menjadi pembelajaran bagi saya sendiri. Baik, ternyata Kak Indah ini sangat pemberani untuk belajar mencoba lagi ya teman-teman. Dan pertanyaan selanjutnya, eh, menurut Kakak, kualitas apa yang dicari LPDP dari para kandidatnya? Kualitas apa yang pertama itu kualitas berkontribusi. Jadi LPDP itu salah satu satu kewajibannya itu kan harus berkontribusi ya, bener-bener wajib. Jadi setelah lulus mereka bukan diberi kesempatan, diwajibkan untuk berkontribusi untuk Indonesia sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan waktu yang diberikan oleh LPDP. Nah, itu kualitas yang paling utama menurut saya. Jadi gimana caranya kita eh, menawarkan kontribusi agar bisa diterima dan dipercaya oleh LPDP. Kemudian yang kedua adalah kualitas diri kita sendiri. Kualitas diri kita sendiri tuh ya harus lebih baik gitulah, bukan untuk membandingkan dengan orang lain, tetapi kita perlu menjadi diri kita sendiri di versi kita terbaiknya, di versi terbaik diri kita Terbaik sendiri. diri kita Ya sendiri. itu kuncinya sih. Kualitas itu yang harus apa namanya harus kita terus perbaiki, dan kan kita kan nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain gitu kan, kita nggak boleh, kita jangan terfokus sama orang lain tapi udah fokus sama diri kita sendiri. Kemudian eh, kalau kita udah fokus sama diri kita sendiri, udah paham diri kita seperti apa, itu bakal menghasilkan kontribusi-kontribusi yang maksimal yang ditawarkan untuk LPDP. Hmm. Baik, akan saya lanjutkan ya pertanyaannya Kak Indah seputar beasiswa LPDP. Pelajaran hidup apa yang Kakak dapat selama proses studi dan beasiswa ini? Proses mungkin berangkat dari beasiswa ya. Ya, Saya kan gagal tiga kali dan di percobaan keempat itu saya baru berhasil. Artinya 2 tahun saya berproses. 2 tahun saya berproses dan pembelajaran yang paling apa namanya yang paling utama dan itu satu-satunya sih menurut saya adalah belajar ikhlas buat menerima, karena gak gampang kan, gak gampang buat menerima oh iya saya gagal lagi gitu kan. Oh iya mungkin ini belum waktunya. Jadi dari kegagalan itu sampai akhirnya berhasil, itu menjadi pembelajaran yang saya terapkan di kehidupan saya. Misalnya saya menginginkan apa gitu kan, maksudnya setelahnya ya, setelah proses LPDP itu misalnya saya punya keinginan apa dalam hal apapun, kemudian itu nggak terjadi atau nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan, jadinya itu membuat saya kayak oh ya udah mungkin belum waktunya atau mungkin bakal diganti sama yang lebih baik daripada ini. Kemudian terkait dengan pembelajaran selama studi khususnya di magister ini itu lebih ke uh, belajar beradaptasi, karena saya kan gapnya lumayan ya, 2021 lulus, kemudian daftar LPDP belum berhasil dan berhasilnya itu di tahun 2023 dan mulai kuliah di tahun 2024, artinya ada gap 3 tahun saya nggak belajar secara formal di kampus, secara teori bukan di kelas secara formal. Itu eh, apa namanya mau nggak mau saya harus bisa beradaptasi gitu kan, bisa beradaptasi kemudian di lingkungan yang berbeda juga. Saya dulu dari swasta, terus sebelumnya juga saya sempat bekerja gitu kan, kemudian saya ketemu dengan orang-orang baru lagi yang dimana S2 juga bukan cuma dari satu generasi,
gitu kan. Ada yang generasi sekian, ada yang sudah berkeluarga, ada yang baru lulus. Itu kan membuat saya memaksa saya untuk beradaptasi. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika kembali ke masa awal kuliah dulu, hal apa yang paling ingin Kak Indah ubah? Kuliah S1 atau S2? Kuliah S1 mungkin Kak? Kuliah S1 yang akan diubah ya. Yang akan diubah mungkin belajar lebih keras lagi sih, belajar bahasa Inggris Bahasa Inggris ya lebih Kak ya? tepatnya. Ya, belajar bahasa Inggris. Karena sekarang ya seperti yang kita tahu teknologi itu semakin berkembang cepat gitu kan. Pokoknya kayak dunia itu berasa berjalan cepat banget. Dan bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang udah seperti bahasa Indonesia gitu loh sekarang. Kalau orang nggak bisa bahasa Inggris, kayaknya ya kita misal kita di coffee shop deh, menunya aja pakai bahasa Inggris, sesimpel Iya, itu gitu iya. kan. Nah, saya waktu itu tidak mengajar itu gitu kan, tidak memprioritaskan itu. Akhirnya saya mengajarnya itu justru setelah lulus. Tahun 2021 saya lulus, saya kejarin bahasa Inggris, saya sampai ke kampung Inggris, kemudian saya juga mulai belajar untuk baca-baca buku yang bahasa Inggris, terus semua tontonnya juga mostly itu bahasa Inggris, dan ternyata pas S2 ini khususnya ya, itu kepake banget, muanya tuh pakai bahasa Inggris. Wow, Gitu. keren. Baik, ternyata kakak sudah belajar sampai keras ya, sampai menuju ke pare bahasa Inggris. Wow, menurut kakak itu termasuk worth it atau enggak? Dan juga apakah ada perubahan selama kakak belajar di pare? Menurut saya pasti worth it banget ya. Worth it banget karena yang saya dapatkan, maksudnya yang membedakan gitu loh, yang membedakan di kampung Inggris dengan saya belajar yang gak di kampung Inggris gitu, misalnya di lembaga yang non kampung Inggris itu adalah di kampung Inggris, di Pare itu kita bebas berekspresi. Di sana itu kan kayak kita di dalam kelas gak cuma satu satu generasi, satu umuran. Ada yang umurnya jauh di bawah saya, ada juga yang lebih jauh di atas saya. Dan mereka memiliki tujuan masing-masing, tujuan yang beragam. Tapi, kenapa saya bilang bebas berekspresi? Kita di sana diajarkan buat ngomong bahasa Inggris tanpa takut salah. Sedangkan tempat yang non pare, pengalaman saya itu saya masih merasa takut gitu kan. Saya masih merasa takut, takut salah, takut diejek. Takut dijudge gitu ya Iya, kak ya? enggak, bukan kayak gitu pelafalannya, pronunciation-nya kayak gitu. Pronunciation-nya. Iya, bukan itu maksudnya gitu. Tapi kalau Iya. di sana itu enggak, lingkungannya sangat suportif sekali. Itu yang membedakan. Jadi kita nggak malu buat salah, nggak malu juga kalau misalnya ya nggak, karena nggak ada yang ngejek gitu kan. Iya kak. Mereka sangat suportif. Jadi kayak kita belajarnya itu makin rasa enjoy, terus cepet masuk karena banyak kan prakteknya gitu kan. Kemudian bagaimana hasilnya? Hasilnya itu ya karena berangkat dari lingkungan yang suportif seperti itu, tentu ada hasilnya. Ada hasilnya. Saya merasa karena belajar di kampung Inggris, saya memiliki dasar dasar keilmuan bahasa Inggris, entah itu di reading atau mungkin di speaking. Kayak basicnya saya udah punya. Misalnya, buat ke TOEFL gitu kan. Di TOEFL itu kan ada reading, terus ada listening gitu-gitu kan. Ada, terus ada grammarnya juga gitu kan. Nah, di situ karena saya sudah punya bekal dari kampung Inggris, jadi oh iya saya sudah paham nih, pernah dipelajari sebelumnya. Baik, jadi di kampung Inggris kita bukan cuman belajar secara mandiri, tetapi berkembang bersama ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan terakhir ya kak ya,
Apa pesan kakak untuk mahasiswa yang sedang berjuang mengejar mimpi termasuk beasiswa? Waduh, mungkin ini pesan buat diri saya juga ya, Iya kak. yang pasti masih punya mimpi dan masih mengusahakan apa biar tercapai Biar mimpinya satu-satu. tercapai. Yang pertama itu pastikan mimpi kamu itu eh, bener-bener mimpi kamu, nggak ikut-ikutan, nggak FOMO. Iya kak. Kemudian yang kedua adalah usahakan. Usahakan dari usaha itu kamu di plan, harus terstruktur. Mimpi kamu pengen tercapai kapan. Kemudian kamu buat plannya, to-do list. Biar kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Apa yang sedang kamu usahakan menuju ke mimpi itu tuh kamu tahu. Kita tahu gitu kan. Kemudian yang terakhir itu adalah karena kita nggak tahu apakah mimpi itu eh, terbaik buat kita atau bukan. Kalau misalnya bukan yang terbaik buat kita, berarti nggak akan tercapai dong. Pasti digantikan sama yang lain atau yang lebih dari itu. Baik. Ya, maka dari itu harus belajar ikhlas. Itu yang terakhir. Harus belajar ikhlas setelah kita mengusahakan semuanya, ternyata oh nggak belum tercapai nih atau nggak tercapai. Nah, kita harus belajar ikhlas menerimanya, terus belajar legowo atas ketentuan yang eh, terjadi gitu kan. Karena mau nggak mau kita Islam gitu kan, di agama Islam apa namanya, yang di agama lain juga pasti diajarkan untuk menerima ketetapannya. Tuh, kita nggak bisa maksa takdir gitu kan. Takdir ya kak. Ya, Betul. itu pesannya sih. Tiga untuk Baik. kita semua pokoknya. Baik, itu pun merupakan pesan untuk saya sendiri ya teman-teman. Karena di sisi lain sebagai menjadi mahasiswa saya juga ingin mengejar beasiswa LPDP seperti kakaknya. Amin. Amin ya Semoga teman-teman, semoga tercapai. tercapai. Baik, terima kasih Kak Indah atas kesempatan wawancaranya Kak Indah. Sama-sama. Baik teman-teman, sekian atas kesempatan wawancaranya akan kami tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.